perspektif antroposentrisme itu adalah kita bisa melihat bagaimana peradaban-peradaban manusia setiap masa dengan daya pikir yang dia ciptakan, daya pikir yang dia olah sehingga terciptalah yang namanya kebudayaan itu sendiri. Ini yang saya maksudkan adalah bukan antroposentrismenya yang salah, tapi memahami antroposentrismenya yang salah. Gitu. Pada masanya kadang teosentrisme dan antroposentrisme yang salah kaprah pernah terjadi pada peradaban manusia. Kalau kita tidak merawat alam, maka alam pun akan menyiksa kita. Dipeting nusimpe hiber panyawangan. Nganjang kana kelemeng mangsa nu baris datang. Hiber katukang milar tapak lacak saha nu nyieun tatapak. Hiber saluhur-luhurna tah eta pamimpin anu pinter tapi bener. Lolobana mah pinter tapi kabalinger. Lamun pinter heula akhirnya mengesampingkan kebenaran, mengesampingkan kecageran, mengesampingkan kabageran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun teman-teman. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat senang sekali ya. Saya di sini merasa ditemani oleh seorang ahli sebetulnya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat datang di podcast Rumah Tumbuh ya, tempat kita berdiskus ya, tempat kita menyemai keragaman gitu ya, menyemai pemikiran dan merawat kesadaran teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memilih Rumah Tumbuh sebagai tempat untuk tumbuh bersama. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada semua ya viewers yang memilih podcast Rumah Tumbuh untuk didengarkan. Karena energi positif kalian adalah alasan kita untuk terus bersemi teman-teman. Dan juga hari ini saya sangat grogi sebetulnya teman-teman. Karena kedatangan teman lama ya yang sudah banyak sekali malang melintang di dunia kebudayaan sebetulnya ya. Dan hari ini juga di-trigger oleh sebuah pertanyaan bahwa sebetulnya pusat peradaban bumi itu berada di mana sih gitu ya, atau siapa sih gitu. Sehingga tema hari ini mengenai antroposentrisme sama teosentrisme. Apakah pusat peradaban itu terletak pada manusia atau Tuhan sendiri gitu. Antroposentrisme nanti kita akan perdalam kembali, sama teosentrisme juga akan diperdalam kembali. Dengan siapa? Guru kita tercinta Kang Dr. Ira Indra Wardana. Tepuk tangan teman-teman semua yang ada di sini. Kang hatur nuhun parantos nya disebut nantinya nyempatkeun pangintennya, nyempatkeun tos silaturahmi kembali di podcast Rumah Tumbuh setelah mungkin kemarin episode berapa ya kita 4 lah kalau gak salah ya, 4 di season 2 itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dan trigger-trigger ilmu pengetahuan dari Kang Ira. Kebetulan kami dari podcast Rumah Tumbuh mengucapkan selamat Pak atas gelar doktornya ya. Dan juga mudah-mudahan gelarnya menjadi amanah dan ibadah yang terpentingnya. Kang, ya. Sebetulnya kita ngobrol santai banyak Kang, bisa sambil ngopi, bisa ada jeruk Kang. Siap. Jeruk biasanya itu aya kata-kata menarik Kang. Buruk-buruk papan jati. Tulisan buruk rasa jeruk. Asal ulah jeruk makan jeruk. Nah, asal ulah gitulah pokoknya namanya. Nah, Kang Ira, tadi kan ada sedikit trigger sebetulnya ya. Saya jadi tertarik kepada konteks ekoteologi sebetulnya ya. Tapi bukan berarti kita brand ambassador Kementerian Agama. Itu cuman ini karena memang concern minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin memang agak sedikit ramai ya Kang mengenai pusat peradaban dan peran-peran manusia untuk alam.
Jadi kalau seandainya saya meminjam kata-kata dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar ya kemarin itu, bahwa sebetulnya kita telah mempercepat datangnya hari kiamat katanya. Gitu. Karena kita telah gagal bersahabat dengan alam, Kang. Karena kalau seandainya kunci peradaban bumi atau iklim yang buruk itu terletak dari segitiga yang harus kita rawat. Alam, iman, dan manusia gitu ya. Kalau segitiga itu sudah bekerja sama, maka kita telah menunda datangnya hari kiamat. Nah, gitu Kang. Tapi mohon maaf kalau andanya kata-kata itu salah, tapi ya memang menarik sih konsep itu. Nah, sehingga muncul trigger pertanyaan Kang, sebetulnya menurut Kang Ira, antroposentrisme itu apa sebetulnya Kang? Perannya. Ya, hatur nuhun Kang. Sami-sami Kang. Janten upami berbicara campurnya Campur Sunda dan Indonesia. Eta abi resep pisan eta. Untuk saudara-saudara rumah tumbuh, pertemuan kali ini ya kita kembali mencoba menumbuhkan kembali ya. Menumbuhkan kembali, yang penting adalah apa yang akan kita bicarakan menumbuhkan kesadaran. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk bumi dan makhluk semesta. Nah, dan hanya dengan kesadaran itulah kita akan bisa memahami konteks tadi antroposentrisme dan teosentrisme. Meskipun istilahnya dalam bahasa spiritual bukan cuman manusia katanya, ya, Bukan cuma manusia. yang memang kalau dalam bahasa agama itu ada yang mengatakan yang berzikir itu bukan cuman manusia. Yang berhubungan dengan aspek teologia atau dengan konteks keilahian itu bukan cuma manusia. Nah, pada konteks antroposentrisme ini lebih menekankan sebetulnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berpusat pada kemampuan manusia untuk mengelola dirinya dan mengelola alamnya, sehingga pemikiran-pemikiran perubahan-perubahan masa kehidupan alam ini, kalau berbicara perubahan zaman, itu diantaranya adalah karena pengaruh dari apa yang oleh manusia itu lakukan. Sehingga terjadinya kiamat sekalipun saya kira, atau juga terjadinya gejolak alam ini ya, kalau kita berbicara antroposentrisme adalah karena ulahnya manusia yang mengendalikan itu semua gitu. Karena ya manusia bagian dari alam, dan berbicara hukum alam adalah hukum sebab akibat. Nah, sebab akibat dalam perubahan alam ini seolah-olah manusialah yang menjadi pengendalinya gitu ya. Pada satu sisi ya ada aspek positif, ada aspek negatifnya. Ada aspek yang bisa dibenarkan tapi juga bisa disalahkan atau kurang tepat. Kalau berbicara aspek yang dibenarkan, saya kira dalam pengetahuan prailmu pengetahuan bahkan gitu ya, dari mulai manusia punya kesadaran sebagai individu gitu ya, memang manusia itu kan punya daya pikir ya. Akal. Nah, punya daya akal. Nah, daya pikirnya, jadi bukan cuma punya pikir tapi punya daya pikir. Nah, kalau punya pikir ya hanya untuk mampu berpikir saja gitu. Tapi kalau punya kemampuan daya pikir, artinya bagaimana pikirannya itu diolah. Diolah untuk tidak hanya berpikir tapi memikirkan. Quotes of the day itu Kan gitu ya. Nah, dalam konteks memikirkan itulah sehingga ada kelebihan dari makhluk manusia pada konteks ini adalah akan bagaimana eksistensi manusia ke depan dalam menghadapi alam ini, kan gitu. Nah, disitulah sehingga muncullah yang namanya kebudayaan, kan gitu. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang berkembang dalam setiap periode dan era kehidupan manusia, muncullah peradaban. Kalau dalam teori ilmu pengetahuan itu kan ada peradaban zaman batu lah, zaman neolitikum, megalitikum, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam pengetahuan yang lain, ada juga yang mengkategorikan Janma Wong, Janma Wastu Siwong, dan sebagainya. Itu artinya ada pada konteks manusia sih, tapi daya pikirnya masih lemah gitu kan. Ya hanya pada konteks itu
ya mungkin pada masa itu sudah cukup beradab juga ketika manusia sudah menemukan alat, menemukan api, bisa menggunakan bahan-bahan alam untuk kehidupannya, itu sudah dikatakan maju juga dibandingkan makhluk lain yang sifatnya itu menggunakan langsung gitu ya. Jadi ibaratnya menggunakan langsung tuh, kalau misalnya hewan butuh makan ada buah langsung makan aja gitu kan, atau mau apa tinggal menggali aja udah gitu ya, dengan kemampuan fisiknya dia gitu ya. Oh, kalau mau bergerak ya tinggal terbang, tinggal lari dan sebagainya. Tapi dengan pemikiran daya pikir manusia, maka manusia itu menciptakanlah yang namanya alat kan gitu. Nah, karena menciptakan alat dan teknologi itulah maka kebudayaan manusia berkembang, maka muncullah peradaban. Nah, konteks alat itu diciptakan kembali pada konteks antroposentrisme itu adalah untuk agar manusia itu eksis, survive, dan bisa mengelola dan mengendalikan lingkungan sekitar, gitu ya. Mengendalikan misalnya sungai, bagaimana agar sungai itu dibendung kemudian misalnya untuk ya mungkin bikin kolam, atau mungkin untuk kebutuhan yang zaman dulu mungkin untuk misalnya agar tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu dan sebagainya. Nah, pada konteks itulah ada sisi positifnya bahwa perspektif antroposentrisme itu adalah perubahan-perubahan alam memang bertumpu pada bagaimana manusia kemampuan mengendalikan alam itu sendiri. Mengendalikan perspektifnya lebih kepada internal agar manusianya itu sendiri bisa survive, bisa eksis. Belum pada konteks yang lebih memuliakan lingkungan, gitu ya. Nah, tapi minimal itu kan sudah menjadi sebuah hal yang hal yang bisa menjadi titik poin ketika kita berbicara mempelajari kebudayaan manusia, ya karena manusia, perspektif antroposentrisme itu adalah kita bisa melihat bagaimana peradaban-peradaban manusia setiap masa dengan daya pikir yang dia ciptakan, daya pikir yang dia olah sehingga terciptalah yang namanya kebudayaan itu sendiri. Dan dengan kebudayaan itulah maka manusia bisa menjadikan makhluk yang katakanlah lebih di atas kehidupan manusia atau makhluk-makhluk lainnya, gitu kan. Tapi kemudian karena di dalam konteks daya pikir itu ada proses kesadaran. Kan manusia itu punya daya pikir dan juga daya rasa atau daya budi juga gitu ya. Nah, kalau rasa setiap hewan ada gitu kan, mungkin makhluk hidup lain tumbuhan tidak ada gitu ya. Karena dalam konsep Sunda ada istilah makhluk cicing, makhluk nyaring, makhluk eling kan gitu ya. Ada yang menerjemahkan kalau makhluk cicing itu tumbuhan gitu ya. Begitu hidup ya hidupnya gitu cicing itu cicing dalam pengertian ya begitu saja gitu. Makhluk nyaring ya artinya dia hidup dengan nyaringnya itu dia punya pemikiran ya, dia punya rasa juga untuk dia bergerak gitu kan. Nyaring itu kan karena ada sebuah aspek yang bersifat instingtif untuk bergerak, untuk berusaha biar dia bisa mengatasi lingkungan dan untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, kalau makhluk eling itu di dalam diri manusia, selain dia punya kemampuan untuk bergerak, untuk memenuhi kehidupannya, untuk bisa menjaga diri dari lingkungan segala macam, tapi dengan elingnya itu ada sisi aspek daya rasa yang dia bisa merasakan. Merasakan di sini misalnya ada aspek yang kemudian muncullah rasa-rasa yang sifatnya empati gitu kan. Rasa-rasa perasaan dia yang sifatnya peduli kepada sesama, rasa-rasa perasaan dia yang merasakan bagaimana baiknya untuk menempati suatu tempat, untuk survive pada sebuah lingkungan agar lingkungan pun tidak berpengaruh buruk kepada komunitas dia gitu kan. Sehingga muncullah kehidupan manusia yang berkoloni, yang mengelompok. Nah, disitulah sehingga selain manusia punya daya pikir yang dia bisa menjadikan segala sesuatunya itu tergantung pada dirinya, tapi ada daya rasa yang untuk merasakan, kemudian dia berpikir bagaimana ya baiknya ini gitu, agar
eksistensi dia itu tidak menjadikan suatu kondisi yang merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan dan sebagainya. Makanya dalam tingkatan kebudayaan dan peradaban manusia itu muncullah yang disebut dengan peradaban sosial manusia yang disebut dengan band, tribe, chiefdom, dan state. Manusia itu berkelompok, berkawan, mengelompok gitu kan. Dan itulah yang kemudian menjadikan pada konteks antroposentris itu manusia berpikir ada kesadaran bahwa ternyata kalau kita tidak berkelompok, dia tidak berempati, dia tidak berkoloni, dia tidak saling menolong atau saling mendukung, maka dia bisa terkena oleh suatu kondisi yang di luar daya nalar dia. Terkena dampak dari sesuatu yang di luar kemampuan fisik dan teknologi yang dia bangun, kan gitu. Ketika gunung meletus, ketika ada badai, ketika ada tanah longsor, ketika ada daya alam yang mungkin dia rasakan, mungkin gerhana matahari dan segala macam. Ada apa nih gitu ya. Disitulah muncul suatu kesadaran yang bahwa oh ternyata di samping kita juga harus berempati kepada sesama manusia dia sehingga membentuk koloni-koloni kehidupan gitu ya. Tapi kita juga ternyata perlu berempati pada sesuatu yang di luar kehidupan manusia gitu. Ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia gitu kan. Entah apa namanya, entah dari mana dan sebagainya gitu ya. Mungkin dari situlah awalnya timbul kalau dalam istilah kebudayaan itu unsur yang disebut dengan sistem kepercayaan, sistem teologia dan sebagainya gitu ya. Namun demikian konsepsi tentang teismenya itu tetap dikondisikan pada perspektif daya pikir dia. Oh jangan-jangan misalnya ketika ada gunung meletus, ada juga orang, ada juga penguasa, ada juga penunggu di sana gitu kan. Kan dalam berkoloni juga manusia dalam berkelompok itu membangun struktur, ya, membangun jaringan-jaringan sosial dengan daya rasa yang saling merasakan, daya pikir yang saling memikirkan itu. Mereka terbentuk sebuah struktur gitu kan, yang disebut dengan struktur sosial. Nah dalam konteks teosentrismenya itu atau teologinya itu, manusia kemudian berpikir juga, wah jangan-jangan ada juga nih yang menggerakkan gunung tiba-tiba meletus, oh jangan-jangan ada juga nih yang tiba-tiba ada badai, ada yang menggerakkan badai atau dan sebagainya. Mungkin termasuk kesadaran kenapa matahari kok bergeraknya ada lagi, muncul lagi, ada lagi. Ini siapa yang menggerakkan matahari dan sebagainya. Nah disitulah kemudian ada satu kesadaran spiritual gitu ya, yang mungkin saja seperti hanya daya pikir diolah maka akan menciptakan sebuah teknologi. Ketika daya rasa diolah maka akan muncul sebuah pemahaman dan kesadaran spiritual. Nah maka kesadaran spiritual itulah yang kemudian disusunlah menjadi sebuah struktur pengetahuan atau struktur sistem kepercayaan yang disebut dengan teologia itu, dengan sistem kepada konteks ketuhanan. Nah, pada setiap kebudayaan itu berbeda lah gitu ya. Misalnya kalau di dalam masyarakat Batak bahwa yang disebut dengan puncak spiritual yang disebut maha penguasa itu disebut Debata Mula Jadi Nabolon gitu kan. Atau mungkin yang di daerah mana disebut apa dan sebagainya gitu ya. Jadi pada proses peradaban kemanusiaan antara antroposentrisme dan teosentrisme itu kemudian muncul menjadi sebuah bagian yang dari yang namanya kebudayaan itu sendiri gitu. Cuman bobotnya pada setiap peradaban itu berbeda-beda. Ada yang fokusnya kepada antroposentrisme gitu kan. Ada yang berfokus kemudian pada teosentrisme. Nanti kita bedah berlanjut. Keren Pak, betul. Memang korelasinya kalau saya lihat kan tidak pernah jauh Pak. Pada dasarnya kalau kita ngomongin antroposentrisme gitu ya, kan ngomongin tentang pusatnya manusia. Tapi manusialah yang mulai membangun gitu ya mungkin ya. Manusialah yang mulai membangun untuk muncul teosentrisme tersebut. Bukan ya bisa saja teosentrisme yang ya karena gini Pak, sorry. Jadi saya terdistrak ya Pak dengan ucapan gini.
kok manusia tuh dengan mudahnya gitu Pak ngerasa dirinya bos gitu. Jadi apakah memang dunia ini milik manusia Pak? Atau manusia itu dititipin barang gitu Pak? Harus dijaga, harus dirawat karena amanah. Ya. Nah, menurut Bapak gimana Pak itu Pak? Ya, tadi saya katakan dalam pembicaraan saya bahwa antroposentrisme dan teosentrisme ini kan berkembang pada proses peradaban manusia juga gitu Iya, ya. peradaban itu. Artinya karena manusia itu kan tadi menciptakan teknologi. Ya, untuk apa sih manusia menciptakan teknologi dari hasil daya pikirnya itu? Ya untuk memenuhi kebutuhan manusia, kan gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dia bisa eksis dalam dinamika kehidupan di dalam semesta ini. Nah, tadi dengan daya rasa dan kemudian munculnya sebuah rasa yang saling merasakan, berempati, kemudian bertenggang rasa atau saling bekerja sama karena aspek dasar manusia sebagai homo socius berkawan itu, kan di dalam kehidupan manusia itu kemudian timbullah sebuah persinggungan-persinggungan, ya, timbullah gesekan-gesekan di antara kepentingan-kepentingan manusia itu, gitu ya, yang menyebabkan akhirnya adalah satu kondisi yang dimana manusia itu akhirnya ingin menguasai, ingin hidup lebih dari yang lain, ingin dihormati dan sebagainya, gitu ya. Karena itu dasar sifat naluriah yang namanya makhluk hidup, ya. Dalam tanda petik naluriah itu ya yang namanya jangankan manusia deh, hewan aja gitu ya. Coba kita bisa bandingkan secara kehidupan empirik. Hewan sebuas apapun kalau dia diwongke, dia disayang, dia diperhatikan, maka dia menjadi baik, menjadi jinak. Tapi kalau hewan itu kita musuhi, maka dia pun menjadi jahat, gitu. Nah, manusia pun demikian. Ketika manusia itu saling berinteraksi, kemudian ada istilah ingin dihormati, ingin disayangi dan segala macam. Secara naluriah manusia juga ingin agar dia itu lebih daripada yang lainnya. Disitulah terjadinya satu kondisi bahwa di antara manusia itu terjadi kompetisi dalam kehidupannya. Karena kan manusia banyak di dunia ini, berkoloni gitulah. Orang akhirnya lebih mementingkan pada kepentingan kelompoknya. Nah, pada memenuhi kepentingan kelompoknya inilah maka manusia itu berusaha untuk menjadi center daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Maka disitulah manusia itu menjadi kondisi yang yaitu ingin menjadi pusat dari duniawi ini, gitu kan? Karena ya saya yang berkuasa. Sama ternyata dalam kehidupan hewan pun demikian. Karena setiap hewan itu kan punya koloni-koloni. Mungkin teman-teman pernah lihat lah yang kekinian film Sinbad misalnya gitu ya. Di situ bagaimana terjadi dalam film itu ada kelompok yang si raja hutan singa itu kan siapa yang dia berkuasa maka dia memimpin komunitasnya kan gitu. Dan itu terjadi pergesekan di antara sesama hewan yang lainnya gitu. Tanpa mereka ciptakan, tanpa mereka sadari, ternyata kita sebagai manusia yang punya kemampuan daya berpikir dan memikirkan, akhirnya bisa memetakan, oh emangnya singa yang mengatakan saya raja hutan? Kan tidak. Tapi kan manusia sendiri yang memetakan itu, oh ada raja hutan, ada singa. Buat ting sebetulnya nama tumbila, meureun nu raja teh gitu nya. Atau cucunguk gitu kan. Dan karena dengar-dengar nih, itu cucunguk itu hewan arkeologis, hewan yang cukup purba gitu kan, daripada dinosaurus kan. Berarti raja saha, raja teh bener eksis sampai sekarang nya. Cucunguk meureun raja teh gitunya, lain dinosaurus atau lain singa misalnya. Nah, maksud saya gini, di dalam manusia juga terjadi sebuah kondisi-kondisi akhirnya klaim kehidupan manusia itu bahwa akulah raja di semesta ini, akulah pemimpin di dalam wilayah ini dan sebagainya. Dan secara lebih legitimate luas lagi ketika dalam peradaban manusia itu, karena manusia kan nomaden ya, bergerak, mungkin ada kesadaran, oh berarti kalau begini kawasan seluas ini saya yang berkuasa. Nah udahlah, klaim aja bahwa saya adalah penguasa dunia ini. Nah, dan itu berarsiran dengan teosentrisme. Karena ada pemahaman, jangan-jangan nih, bahwa saya berkuasa ini juga atas kehendak
si penguasa alam ini gitu kan. Akhirnya ya klaimlah ada sebuah kepercayaan bahwa seorang pemimpin itu adalah yang dilegitimasi oleh leluhur. Yang dilegitimasi dia adalah penyambung lidah dari Tuhan, penyambung lidah dari penguasa alam. Nah disitulah akhirnya muncullah sebuah kondisi antroposentrisme yang ekstrim bahwa manusialah penguasa jagat raya ini. Dan ternyata kalau saya baca dari buku-buku sejarah yang sebatas yang saya baca, dalam peradaban keagamaan itu diperkuat klaim itu, gitu ya. Sehingga kalau kita baca kenapa ada istilah abad Renaissance, abad kegelapan dan segala macam, karena disitulah kondisi di mana antroposentrisme itu berpagut dengan teosentrisme. Ngerti nggak? Jadi eksistensi manusia sebagai penguasa alam, manusia sebagai antroposentrisme kuat ketika dilegitimasi oleh paham-paham teosentrisme. Dilegitimasi. Karena apa misalnya? Ya dia adalah wakil Tuhan di bumi, dia adalah mungkin bahasanya khalifah di bumi, dia adalah ini gitu. Nah ini yang saya maksudkan adalah bukan antroposentrismenya yang salah, tapi memahami antroposentrismenya yang salah gitu. Kalau dalam pemahaman saya seperti itu. Jadi bahwa betul di muka bumi ini manusia adalah center dalam peradaban karena hanya manusia yang memang punya kebudayaan dan peradaban. Tapi dalam peradaban dan dinamika kehidupan manusia ada kondisi di mana bahwa manusialah menjadi penguasa muka bumi ini, bahkan semesta jagat raya. Dan siapa yang melegitimasi ini? Lembaga keagamaan. Ya, saya tidak perlu sebut lembaga keagamaan apa gitu, tapi pada masa itu kan seperti itu. Pada masa itu. Sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran manusia yang berbeda bahwa bukan manusia sebetulnya center dari semesta ini, tetapi semesta, padahal itu berbicara semesta ya, padahal dia juga berbicara tentang konteks ketuhanan gitu kan. Tapi oleh lembaga ini dia bisa dibunuh. Misalnya ini mengatakan bahwa manusia adalah pusat dari dunia gitu kan. Matahari semesta saya adalah berpusat kepada manusia, kata lembaga keagamaan tehnya waktu itu. Ada orang pemikir. Nah, pemikir adalah ilmuwan kalau sekarang kan. Kalau pemikir kan netral, bebasnya dan liar baru. Enggak juga gitu. Justru kita ini beredar mengikuti pusat yang namanya tata surya gitu kan. Heliosentris, bukan antroposentris. Dibunuhlah ini gitu kan. Padahal misalnya orang ini tidak semata-mata omdo ngecapruk gitu kan. Tapi dengan kemampuan daya pikirnya dia menciptakan alat. Dia menciptakan mungkin teropong bintang, dia mungkin menciptakan pengetahuan yang dia bisa klaim bahwa dengan logika manusia, dengan kemampuan daya pikir manusia, ditemukanlah sebuah pemahaman bahwa ternyata semesta inilah yang berpusat pada matahari ini, kita ini beredar, bla bla bla, gitulah misalnya. Tapi dalam pemahaman ini malah tidak. Itu jadi maksud saya pada masanya kadang teosentrisme dan antroposentrisme yang salah kaprah pernah terjadi pada peradaban manusia. Dan itu berdinamika sampai sekarang pun demikian kan. Kayak repetisi gitu ya Pak? Iya, kita. Jadi ibaratnya tuh terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi gitu. Ada perspektif baru sih Pak sebetulnya. Ada perspektif baru yang saya pahami sebetulnya memang ketika dipandang dari antroposisme ngomongin apapun menjadi koloni-koloni budaya-budaya keyakinan-keyakinan. Betul. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi teologi sebagai bukan sebagai pusat sebetulnya berarti sebagai apa ya? Distraksi mungkin gitu ya yang muncul ketika tadi Bapak bilang manusia itu bukan hanya sekedar ada daya pikirnya tapi ada daya rasanya. Ya. Dan malah sebelum teosentrisme saya kira yang lebih awal adalah daya spiritualismenya manusia. Iya. Jadi belum berbicara kalau teosentrisme kan udah berbicara teo ya. Teo itu kan udah konsepsi kepada Tuhanan gitu ya. Jadi sudah mewujudkan gitu ya, mengkonkretisasi dari sesuatu yang dia yakini itu. Tapi awalnya adalah kesadaran spiritual. Spiritual kan adalah jiwa ya, sesuatu yang di dalam manusia. Jadi ada suatu kondisi di mana manusia itu menyadari
sebagai raga jasmani, tetapi juga sebagai raga rohani. Jadi ada kondisi ternyata, oh iya ya, ini siapa yang bisa tangan bergerak? Siapa ya kok kita bisa berpikir? Siapa ya? Jadi ada kesadaran itu yang diasah, dan kemudian saya kira kemudian kesadaran ini sebetulnya ditemukanlah sebuah kesadaran bahwa ternyata diriku ini atau kita sebagai manusia itu tidak bisa terpisah dari alam. Kan gitu. Nah, berarti ada daya spirit, daya energi yang sesungguhnya kita dengan alam itu bersatu, gitu kan? Bersatu. Makanya konteks empati, konteks toleran, konteks yang daya rasa itu akhirnya tidak hanya diaplikasikan saja pada manusia, tetapi pada semesta, pada air, pada angin, pada tanah, pada pohon, bumi dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira pada peradaban manusia, hanya manusialah sejauh ini yang saya pahami bisa demikian gitu. Bahwa kemudian dari proses itu ngaguluntung weh nu kasebut teo cenah gitu tah. Iya. Disebut Tuhan lah atau apa ya, makanya dalam budaya ada unsur yang namanya sistem religi, sistem kepercayaan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena ya sampai saat ini ada juga kehidupan manusia di dunia tepaduli eta aya Tuhan atau tidak, tapi ada deh gitu kan. Yes, yes. Pokoknya yang penting saya dengan alam itu harus bersinergis. Saya dengan alam itu harus harmonis. Kan gitu. Karena ada kesadaran spiritual, ada kesadaran bahwa kalau kita tidak merawat alam, maka alam pun akan menyiksa kita. Kalau tidak kita memuliakan lingkungan, maka kita bisa mati di dalam lingkungan ini. Tidak usah berbicara tentang Tuhan. Malah ada kondisi di mana orang perebut Tuhan, alamna rusak, jelmana rusak. Kan gitu. Sering terjadi. Itu kondisi sekarang kan seperti itu. Iya, iya benar-benar Pak. Menarik sebenarnya teman-teman, sobat tumbuh, ketika tadi Pak Ira panjang lebar sehingga ada daya pikir, daya rasa, sampai ada raga jasmani, raga rohani. Saya jadi gimana ya Pak, kalau seandainya ini Pak ya, kalau seandainya kita konteks kerusakan atau kemiskomunikasian, ada kemiskomunikasian antara manusia dengan alam gitu Pak, melahirkan bencana sebetulnya. Sehingga lahirlah pertanyaan, Pak, kalau seandainya teosentrisme sebagai pusat, apa yang terjadi sebetulnya? Teosentrisme sebagai pusat. Nah, karena tadi saya berbicara secara implisit sebetulnya. Ya, tadi saya lihat antroposismenya. Kalau kalau berbicara tentang teosentrisme itu kan berawal dari karena manusia mengembangkan daya rasa, gitu kan, bukan daya pikir. Kalau daya pikir itu kan nanti ujungnya adalah kepada sesuatu yang mewujud, kan gitu. Saya memikirkan hayang sanggung goreng, maka muncul sanggung goreng datang, berpikir dan lapar, hayang dahar naon, hayang sanggung goreng. Ketika muncul bakso, lain ini orang mah hayang nasi goreng, tuh kan gitu, daya pikir. Tapi kalau daya rasa, orang lapar. Naon we, nu penting mah dahar. Karena rasa orang mah keur lapar ieu teh gitu nya. Ngerti nggak? Oke, paham. Jadi maksud saya ketika berbicara daya rasa, perasaan dan spiritualitas itu, sebetulnya teosentrisme itu berakar dari karena manusia punya kemampuan daya rasa yang tinggi, bahkan melebihi daripada pikir, gitu ya. Nah, kalau bagaimana kemudian teosentrisme itu menguasai pada kehidupan manusia, karena teosentrisme itu berawal dari dasar kesadaran spiritual, terlepas dari kemudian manusianya mengakui atau tidak tentang ketuhanannya gitu. Tapi yang penting adalah sebetulnya apa sih makna dari teosentrisme ini? Terlepas orang ini percaya atau tidak kepada teo, ya, kepada ada Tuhan dan tidak gitu ya. Dalam pemahaman saya adalah teosentrisme itu lebih kepada ada kesadaran manusia, ada sesuatu di luar kemampuan diri manusia, ada sesuatu yang sebetulnya manusia itu harus harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Sorry Pak, bentar, memotong. Apakah itu, contohnya apakah lahirnya teosentrisme itu hasil dari
stuck gitu. Stuck manusia sudah tidak bisa berpikir jadi akhirnya udahlah kumaha Gusti weh atau gitu gak atau gimana Pak? Ya, saya pernah baca bahwa itu kan berbicara tentang kemunculan agama ya, kemunculan religi katanya. Itu karena manusia sudah itu sanu menciptakan gitu ya. Kalau saya berpikir ya silakan saja, itu teori ada yang seperti itu gitu ya. Kalau saya lebih percaya, lebih bisa memahami adalah konteks teosentrisme itu adalah muncul dari daya rasa manusia Oke. yang membedakan dengan daya rasa makhluk lain, keistimewaannya. Karena kalau konteks teosentrisme itu dibatasi oleh akal, mentok, Terbatas akal. terbatas. Terbatas. Sehingga tadi saya ingin menjelaskan bahwa teosentrisme itu adalah dari kepada kesadaran diri manusia bahwa ada hal-hal yang di luar diri manusia, di luar kemampuan otak manusia, di luar dari kemampuan manusia, yang kemudian manusia itu berusaha untuk mendekatkan dengan yang dia tidak kuasai, dengan yang tidak dia mampui gitu. Nah disitulah sehingga muncul sebuah peradaban. Kan peradaban itu kan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang arif, nilai-nilai yang bisa membandingkan. Kalau peradaban A itu artinya apa ya, tingkat derajat kemanusiaannya lebih tinggi dibandingkan peradaban yang lainnya, katakan seperti itu. Jadi nah derajat kemanusiaan pada konteks keberadaban ini adalah karena manusia punya kesadaran pada konteks tadi teosentrisme ini. Nah, artinya kalau sudah manusia punya kesadaran teosentrisme ini, maka manusia akan olah pikir dia akan dibatasi. Tidak liar gitu loh. Tidak kepada hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja gitu ya, tapi untuk pada kepentingan semesta. Hanya saja begini, kadang di kita permasalahan yang menurut saya salah kaprah, terlalu cepat kita menjustifikasi bahwa ini adalah ateis, ini adalah teis gitu. Ngerti nggak? Terlalu cepat gitu, terlalu terlalu cepat dan terlalu justified gitulah. Tanpa ada itu. Makanya saya pernah dalam sebuah dialog dengan teman-teman, ya sedikit saya cerita, karena mungkin agama saya berbeda dengan teman-teman waktu itu. Pertanyaan teman saya ke saya begini, "Ra, kamu percaya nggak sama Tuhan?" Kan begitu. Oke. Nah, saya jawab diplomatis. Intinya urusan percaya dan tidak kepada Tuhan, tidak gue harus ngomong sama lo. Itu urusan gue, gitu kan. Ngerti gak? Ngerti. Karena kalau percaya, kelakuan orang teu ecreg, waduh tah, gitu kan. Era deh. Percaya, orang korupsi. Ngapain? Percaya dan tidak percaya kepada Tuhan itu cek saya, tingalikeun we kelakuan jelema. Lihatlah perilaku saya. Jadi peradaban manusia itu bahwa dia adalah menganut sebuah teosentrisme atau tidak, lihat saja dari hasil-hasil yang dia lakukan. Makanya suka ada, kenapa ya negara itu tidak percaya Tuhan kok, tapi misalnya agamis dan segala macam gitu. Terus emangnya lamun anu agamis geus pasti sih gak bakal bener gitu kan. Itu kan hanya justifikasi jelema gitu loh. Ya mungkin yang secara politis gitu kan. Agamis sebenarnya. Jadi karena semakin ke sini teosentrisme itu dibatasi pada ukuran-ukuran duniawi. Padahal kan tadi teosentrisme itu ukurannya adalah daya spiritual, dan daya spiritual itu tidak terbatas. Panjang gitu. Panjangnya gak terbatas. Tembus ke langit ketujuh gitu. Pikiran mentok kena plafon gitu. Tapi kalau daya spiritual itu ada istilah kan pada langit ketujuh. Iya benar sih Pak. Saya jadi ya inilah sebenarnya teman-teman, saya mungkin salah satu kebanggaan bisa berhasil mengundang Bapak ya sebagai narasumber. Mangga Pak dilihat. Siap, betul ya. Jadi tinggal kita mencernanya saja sebetulnya, karena omongan Bapak atau statement Bapak itu memang perlu beberapa kali kita dengarkan sebetulnya teman-teman. Karena memang bukan rumit Pak, karena ngomongin tentang teologis, tentang spiritualis, bahkan mungkin sekarang mah ada istilah ini Pak, egosentrisme. Ya. Ada egosentrisme, tiba-tiba menempatkan
ya dunia teh ku manusia teh dieksploitasi weh gitu sehingga Ya. muncullah kerusakan-kerusakan atau apapun ya. Kalau menurut teori tadi mau Bapak ya dia belum menemukan konteks daya rasa itu sebetulnya. Betul. Atau mungkin tadi Bapak bilang saya percaya sama Tuhan gak? Ya. Gitu kan, percaya sama ini gak? Ya masalah itu mah kan masalah bagaimana kamu melihat saya. Ya. Ya mungkin seperti itu ya, tinggal kalakuan orang, tinggal sifat orang kumaha nama. Ya. Nah, teu kudu dibuktikan ka maneh lah gitu sebenarnya. Gak apa mungkin seperti itu banyak. Ada pemahaman gini Kang. Gimana? Kalau orang daya pikir itu kan berpikirnya lebih keluar. Kalau orang berpikir kepada daya rasa, dia berpikirnya ke dalam. Nah, ke dalam itu kan sepertinya daetnya dangkal. Kajeroknya bedah we jantung di dieu gitunya. Ya dalam. Mun keluar makan tuh jauh cenah gitu. Tapi kenapa manusia kemudian dalam mengembangkan daya rasanya ke dalam? Karena tadi ada kesadaran diri manusia sendiri ketika dia memahami dirinya, kok dia bisa bernapas ya gitu. Terus napas kadite karena naonnya, kumahanya dan sebagainya. Saya kira setiap manusia itu punya kesadaran seperti itu. Nah, bagaimana untuk menguatkan daya rasa itu? Karena hanya manusialah makhluk yang dia bisa merenung. Merenung itu kan tafakur. Itu kan yang jadi ada apa namanya? Ada satu proses antara daya pikir, daya cipta, dan daya rasa itu diolah ke dalam, gitu kan. Nah, saya akan membacakan sedikit puisi saya, ya, nice, yang dalam kaitan dengan ini, tapi saya dalam bahasa Sunda, nanti saya terjemahkan sedikit. Kenapa suasana malam itu adalah suasana yang paling cepat untuk orang mengembangkan daya rasa, sehingga dia bisa memahami tentang dirinya. Gitu ya. Sehingga kenapa memang berdoa bisa tiap hari, orang merenung bisa tiap hari, tapi malam seperti hanya sekarang ini kita lihat Bandung dengan suasana malam yang gerimis-gerimis ipis gitu ya. Wah, romantis ya Itu ini. menjadikan inspirasi kita untuk membangun kesadaran. Nah, Sik Pak, ngadangkeun sedap. ini saya ambil dari puisi karya saya di dalam buku edisi kedua puisi Sunda dengan judul Gurat Rema Karsa Lan Sukma. Wih. Judulnya adalah Hiber Lelembutan. Hiber lembutan. Teman-teman selamat mendengarkan. Di peting nu simpe hiber panyawangan. Nganjang kana kelemeng mangsa nu baris datang. Hiber katukang milar tapak lacak. Saha nu nyieun tatapak. Hiber saluhur-luhurna ngajugjug jagat raya nu tanpa wates. Kumalayang nyangsang dina mega malang. Kabawa angin aprak-aprakan. Hiber deui nyorang luang. Bari nengetan daluang. Nu ngalangkang guratan titis tulisna. Dina awas tan ningalna. Hiber deui ka panyayangan. Ngarenggenek sidakep sinuku tunggal. Reng hap hedap dina dada. Nganti sabda mindah rupa. Sakitu. Teman-teman. Menawi ka hartos eta tah. Ya, ini duka tah. Abi mah hartos, Pak. Abi mah hartos, tapi nanti ada ya meureun lah translate meureun. Siap. Kang, sumpah ya. Kok sumpah sih? Jujur Kang ya, jujur. Inilah khas dari Kang Ira. Oh, Kangnya Bapak puntennya. Dari Kang Ira gitu ya. Selalu membawakan seni tradisi tidak lekat dengan kehidupannya. Bahkan ngomongin antroposentrisme, teosentrisme dibalut dengan sebuah puisi. Dibalut dengan sebuah syair. Kang,
hatur nuhun sebetulnya ya Kang. Intinya hatur nuhun. Saya selalu Sami-sami. hatur nuhun. Tapi belum beres, kalem. Ya. Tapi belum beres ya. Boleh Kang bisi bade nyesep, pilih bade santai, aya jeruk, aya santai, jahe santai. gitunya di dia. Teman-teman sahabat tumbuh, bisalah teman-teman memberikan statement nanti dan juga hari ini sebetulnya ya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman menitipkan sebuah pertanyaan, Kang. Jadi nanti ada teman-teman yang menitipkan pertanyaan dari media sosial. Ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada sobat tumbuh di sana bahwa kita juga bekerja sama dengan studio Jihan Art Center ya. Untuk melakukan podcast ini dan banyak produk-produk lain yang insya Allah kami menerima. Ayo mangga silakan pilih bade UMKM bade apapun mangga silakan masuk ke dia. Kalau katanya mah kadarieu Ya, nah, kadarieu. Karena kadang saya tidak butuh masukan, Pak. Butuhnya pemasukan untuk beberapa konteks lainnya. Kang Ira, ini ada pertanyaan nih Kang dari media sosial Kang. Punten sekedap tadi teh di paling mana nya? Oke, di sini aja deh aku lihatnya biar cepet. Di podcast Rumah Tumbuh tuh punya Instagram Kang. Ya. Nanti boleh di. Saya sudah ikut follow. ke sana. Oh, udah ya. Sudah lama ikut. ya. Nih Kang nih. Ada alot. Nah, Kang. Apakah mungkin menggabungkan unsur antroposentrisme dan teosentrisme dalam kehidupan modern? Mungkin di khas modern teh juga kumaha sih Kang sama kita tah. Mangga Kang pilih sambil atuh. Kalau berbicara apakah mungkin, kan dari awal juga saya udah katakan bahwa antroposentrisme dan teosentrisme itu sudah gumulung dalam kehidupan manusia gitu ya. Sudah include mungkin sudah ya, include ya, gitu ya. Hanya berbicara bobot katakanlah gitu ya, berbicara bobotnya. Mungkin bisa jadi begini, ketika ada suatu komunitas, suatu bangsa atau suatu entitas masyarakat yang dikatakan seolah-olah cenderung tidak terlalu teosentrisme misalnya, bisa jadi pertama mungkin ada pengalaman pahit bahwa ketika orang ngagugulukeun teosentrisme yang ada adalah kekecewaan. Oke. Kan gitu. Karena itu teosentrisme yang salah kaprah. Teosentrisme yang dimanipulatif untuk kekuasaan manusia, misalnya seperti itu. Bukan politik ini. Ya bisa jadi politik kekuasaan kan gitu. Sehingga ya udahlah mungkin kita kudu gitu ngaributkeun kitu, penting mah urang prak gawe nawe kan gitu. Pan dina istilah Sunda oge kan nya lamun kolot papatah gerak dangukeun. Ayeuna ku KDM disebutkan Pancawaluya. Oke. Ketika miwuruk ka budak, nah kalau teh kieu budak hidup nomor hiji anjeun sing percaya ka Gusti kan henteu. Kumaha? Hidup sing cager. Hidup sing bager. Bener, pinter, singer. Nah, ini berbicara cager. Gitu ya. Karena cager itu naon? Cager itu adalah sehat. Ayeuna sehat teh sehat naon? Sehat jasmani, sehat rohani. Lamun jalma teu sehat jasmani, boro-boro mikir, orang beuteung ge peuri, cenah urang boro-boro kuliah, cenah kitu ieu menit sirah cek urang Kuningan mah. Menit. Pusing cenah kitu nya. Pusing menit. Lamun teu cager, boro-boro daya rasana kemudian dia untuk berkembang gitu ya. Karena ya teu cager, makanya lamun jalma teu cager sok maneh mah jalma teu cager kan. Ada istilah, ada dua, teu cager gering, ada istilah teu cager teh nu gelo kan gitu. Jadi konteks cager di sini artinya satu kondisi bahwa orang tua dulu sudah memberikan sebuah harapan dan early warning kepada anaknya, anak manusia Sunda itu, dia harus punya kepekaan kemanusiaan dan punya kepekaan ilahiyah gitu ya. Karena dengan dua kepekaan itulah maka manusia bisa seimbang dalam kehidupannya. Tuh, jadi kalau dalam manusia Sunda mah sebetulnya geus seimbang antara
antroposentrisme dan sebab lamun jalma cager mah keseimbangan antara daya pikir, keseimbangan antara konteks pemikiran-pemikiran antroposentrisme dan pemikiran tentang teosisme itu akan terlihat dari bagaimana dia berperilaku. Makanya benar. Langsung itu mah secara Kumaha bener teh? Oh, lamun kakolot sopan pan bener. Gitu kan? Lamun neudeun ieu di mana pan bener. Jadi sebuah kebenaran itu tidak harus dengan ayat yang panjang dan ngolotok, tetapi sebagai sebuah daya yang tumbuh dari diri manusia tanpa harus kita berpikir, oh orang bener teh karena orang percaya Tuhan. Tapi kebenaran itu harus menjadi sebuah nafas bagi kehidupan manusia. Bukan karena dia percaya karena Tuhan. Tuhan maka kemudian adalah sebuah imajinasi yang dikonkretisasi. Dan kemudian diberitakan, disosialisasikan, dan dimazhab-mazhabkan. Tapi lamun sing cager, tangtu bener sok lamun jalma bener, meureun kuno lain ge moal disebut salah meureunnan. nya da bener. Nya da bener. Peduli amat. Naon maneh keyakinanana, naon maneh mazhabna, adi bener mah da bener we. Kan gitu. Makanya cek orang kanekes mah kudu nganyakeun nu nya, kudu ngalainkeun nu lain, dan nu nya mah nya, nu lain mah lain. Kan gitu. Nu bener mah nya bener we, gitu. Cuman kadang-kadang tadina cager, bager, bener, pinter tuh. Pinter teh nomor akhir gitunya. Lain hartina pinter akhir-akhirna, oh berarti orang Sunda mah barodo gitunya. Karena ketika orang pinter itu artinya dasar untuk kemudian dia pinter menciptakan apa, dia pinter mengelola apa. Karena ada dasar kesadaran antara antroposentris dan teosentrisme itu, kesadaran tentang spiritual dan kesadaran lahiriahnya itu, maka ketika dia menciptakan sesuatu, dia pinter menciptakan sesuatu yang mencek bahasa imah maslahat manfaat pikeun masyarakat jeung manusana oge bisa berdampak baik untuk alam dan lingkungan. Jadi pinter nanti lain pinter anu kabalinger gitu, tapi pinter anu dumasar karena dasar cager pikeun nyageurkeun manusia jeung alamna. Bager pinter yang dibangun adalah untuk bisa menjadikan semua makhluk hidup dan lingkungan itu harmonis. Pan adi bager mah meureunnan moal aya sasatoan ngaranjah ka kebon. Da bager akhirna ge si sasatoan ge kan gitu. Tadi bageran. Tadi bageran gitu. Ya. Bener. Akhirnya orang bergerak, bersikap dan lingkungan bener pada bebeneranana. Kumaha bener pada bebeneranana itu sesuai dengan job description-nya. Lamun manusia ya kudu bersikap kemanusiaanana. Manusia macam-macam. Petani bener dengan kehidupan petaninya. Meureun seniman bener dengan kehidupan senimannya dan segala macam. Nah, ketika ini kebenarannya itu bersinergis, itulah jalma anu pinter. Anu bisa meres mandekeun. Anu bisa menata, makanya kunaon di Sunda ari raja cok disebut nata. Raja disebut nata. Iya. Oke. Aina teh kan ngelola. Jadi seorang raja, seorang manajer, seorang pengelola. Jadi raja anu bener, raja anu pinter. Anu pinter bisa ngokolakeun menata kehidupan mana sebaiknya, yang benar dan sebagainya. Makanya kenapa seorang raja itu, seorang pamimpin lah, itu adalah sok disebut wakil Tuhan di dunia. Karena dia sudah punya kesadaran bagaimana dia menata. Oh iya hadena kieu lamun ka alam, oh iya hadena kieu lamun jeung manusia, oh iya hadena kieu lamun ka laut, oh kieu hadena kieu lamun ka leuweung, oh iya hadena kieu lamun ka cai. Oh, tah eta pamimpin anu pinter tapi bener. Lolobana mah pinter tapi kabalinger. Makana di Sunda cager bager bener pinter gitu. Ulah pinter cager Ulah bener, pinter heula gitu. Lamun pinter heula akhirnya mengesampingkan kebenaran, mengesampingkan kecageran, mengesampingkan kabageran. Jadi nggak bisa, untuk bisa diacak gitu Kangnya. Ini udah tersusun sebetulnya ya tadi teh raja nata yang ngelola betul. gitu. Nah itu sahabat tumbuh sangat jelas sebetulnya ya kalau ngomongin tentang penataan gitu ya. Penataan itu berarti pengelolaan yang dikelola oleh sang raja mungkin seperti itu ya Kang. Nah Kang kudu rada di deepkeun dulu Kang. Ini saya punya waktu sekitar 10 menit untuk tetap stay tune sebetulnya ya. Untuk tetap stabil. Oke. Tapi it's okay.
bisa panjang kan bisa request kalem lah gak ada waktu tungtung lah sareng Kang Irama ya. Siap. Kang, gini, kalau akan kan sering bergelut dengan teman-teman kebudayaan sebetulnya ya Kang, dan juga praktisi juga sebetulnya ya Kang. Hari ini yang katanya modern, yang hilang dari aturan menata alam itu apa sebetulnya yang sering dilupakan oleh manusia itu? Ya, tadi kaitan dengan tadi. Kalau manusia sudah punya kesadaran rasa gabungan antara antroposentrisme dan teosentrisme itu, dan saya kira ini sudah dari zaman dahulu ya sebetulnya, tapi kemudian terjadi kondisi yang distrak tadi. Di zaman modern ini, karena kemodernan di dunia ini didominasi umumnya oleh daya pikir. Dominasi Ilmu pengetahuan kan daya pikir. Dominasinya daya pikir Ya. Oke. Bahkan ekstrimnya saya bisa mengatakan keagamaan pun diutamakan adalah ke daya pikir. Bukan kepada daya rasa dan daya spiritual. Kan gitu. Oke. Akhirnya menyebabkan di zaman modern ini alam ini adalah sumber daya. Alam ini adalah sebagai objek. Bukan alam ini adalah sebagai mitra. Bukan alam ini adalah sebagai saudara. Bukan alam ini adalah sebagai juga mengandung zat ilahiyah. Nah, inilah kemodernan yang akhirnya menjadi berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Berdampaknya apa? Ya banyak longsor, banyak terjadi kondisi penyakit dan segala macam. Itu adalah hukum alam. Dalam pemahaman saya hukum alam adalah hukum Tuhan. Apa itu hukum alam, hukum Tuhan? Hukum sebab akibat. Melak cabe mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Jadi di dalam kemodernan ini pengetahuan manusia itu, atau di barat juga sekarang yang saya dengar malah katanya ada trend back to nature. Yes, lean nature. Apa sih makna back to nature ini, kembali kepada alam? Kalau saya lebih kepada pemahaman kembali pada kesadaran ternyata manusia itu harus bagaimana terhadap alam. Kalau dalam istilah ada kan teori modern ke posmo gitu ya. Nah, teori posmo itu kan kalau kita baca tak ubahnya seperti kembali kepada manusia pada masa awal-awal peradaban kemanusiaan itu, menghargai alam gitu ya, memuliakan alam. Bukan berarti akhirnya manusia tunduk kepada alam, bukan. Tapi bagaimana manusia bisa bersinergis menggunakan, memanfaatkan alam dengan cara-cara yang beradab gitu. Cara-cara yang tidak keluar dari koridor kesadaran dari kemanusiaan itu sendiri. Kesadaran kemanusiaan itu apa? Kesadaran, jadi ada yang mungkin salah kaprah. Kalau berbicara kesadaran kemanusiaan itulah kesadaran yang dibatasi hanya untuk konteks si manusia. Bukan. Yang namanya kesadaran kemanusiaan itulah kesadaran atas diri dia yang tidak bisa lepas kaitannya dengan alam. Karena hanya manusia tadi yang saya katakan, makhluk yang mampu memikirkan alam dan lingkungannya. Itulah kesadaran kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu bukan hanya kemanusiaan mikirkan kemanusiaan hungkul, tapi kemanusiaan itu adalah kesadaran yang memikirkan tentang keberadaan alam juga. Artinya secara langsung atau tidak langsung, kalau manusia di abad modern ini tumbuh kesadaran konteks kemanusiaan, dia tumbuh kesadaran adanya daya ilahiyah yang mengatur pada eksistensi dia dengan alamnya. Gitu kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak harus berbicara tentang masalah keagamaan menurut saya, tapi di situ adalah kesadaran berpikir yang dalam, kesadaran rasa yang dalam gitu ya. Jadi orientasinya adalah ke dalam gitulah. Bukan keluar gitu. Kalau menurut paman saya seperti itu. Kenapa ke dalam? Karena kalau ke dalam artinya ada evaluasi yang terus bergerak dalam diri manusia itu. Aduh, iya kumaha halusnya, kumaha hadena, apa dampaknya. Kalau keluar hanya berpikir pantesna kumaha ieu. Yang secara daya lihat,
yang hanya secara daya pendengaran, yang secara hanya daya yang sifatnya luar gitu kan. Kan dalam kebudayaan juga ada istilah covert culture dengan core culture gitu. Artinya maaf, ada yang berbicara tentang cangkang yang isi gitu lah maksudnya. Intinya gitulah. Jadi kalau manusia berpikir ke dalam, maka dia berpikir isi. Dia berpikir bagaimana ya membangun sesuatu itu agar bermakna gitu. Membangun ini agar dampaknya tidak berdampak pada sesuatu yang buruk dan segala macam. Jadi sudah berpikir yang matang. Nah, modern sekarang itu yang salah kaprah adalah orang lebih kepada mementingkan keuntungan-keuntungan yang sifatnya kuantifikasi, keuntungan-keuntungan yang sifatnya hanya angka, numerik, bukan pada rasa, bukan pada kebermanfaatan yang bisa menyeluruh. Itu yang saya pikir ya. Kalau orang-orang tua dulu kan makan sederhana dengan apa-apa, itu kan sangat sederhana, tapi nikmat ada gitu. rasa di sana. Contoh konkret lah, mungkin agak subjektif ya. Ketika saya makan sambal lauk asin, itu saboboko beak tuh. Jadi dengan yang sederhana tapi kenikmatan itu cukup lah gitunya. Nah, sekarang kan wah 4 sehat 5 sempurna segala macam. Wah aya anggar we stroke, anggar we GERD, anggar aya penyakit macam-macam gitunya. Sigana baheula da kolot anu stroke, anu GERD, anu itu beureunya paling banter bodung meureunnan panu gitu. Debisul. Oke. Nah itu teman-teman, panjang sekali sebetulnya ketika kita ngomongin konteks modern atau apa sih sebenarnya yang hilang dari manusia. Kang Ira, ada 2 poin yang saya catat sebetulnya ya. Bagaimana dia berpikir gitu ya, dan bagaimana dia mengelola rasa gitu ya. Kesadaran akan keberadaan alam itu memang penting sebetulnya kan ya. Sehingga ada istilah sebetulnya sebelum kita ngomongin bijaksana, maka harus bijaksini. Gitu kan ya. Jadi tadi kata Pak Ira, ke dalam dulu dong gitu. Betul. Karena di dalam kan ngomongin isi itu. Tapi gini Kang, ada yang ingin saya ungkapkan lagi. Oke, gimana? Saya pernah baca tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara ya, yang mengatakan bahwa peradaban Barat, katakanlah seperti itu ya, atau peradaban luar Nusantara memang cenderung lebih dominan ke daya olah pikir, teknologi dan segala macam. Kalau kebudayaan Nusantara memang lebih kuat di daya rasanya. Sorry, gimana kan? Kebudayaan Barat itu lebih kuat cenderung dari teknologi, daya pikir. Daya pikirnya. Kalau kebudayaan Nusantara lebih kuat daya rasanya. Kan gitulah. Ini ada pemikiran seperti itu. Jadi kenapa demikian? Ya tadi, karena manusia itu hidup di dalam alam. Kita tahu alam di dunia ini kan, ambillah ada alam tropis, subtropis, kutub. Kalau orang yang di alam tropis, gesagala nyampak, tekudu riut-riut mikir teknologi, tinggal manuhun tinggal nuhun Gusti, bersyukur gitu. Daya rasa diperkuat. Gitu kan? Kuat. Nah, bukan berarti daya pikirnya lemah. Tapi artinya ya kondisi dalam peradabannya manusia Nusantara itu kuat daya rasanya. Kuat daya spiritualnya. Nah, kalau di bangsa-bangsa yang secara alamnya juga berat gitu ya. Padang gurun, padang stepa, atau mungkin ada 4 musim dan segala macam. Kalau dia nggak berkuat daya pikir mengembangkan teknologi, matilah dia dengan alam. Sehingga wajar kalau budaya dari peradaban sana itu teknologinya anggaplah canggih-canggih gitu. Karena memang daya pikir dia ditantang untuk bisa berinovasi agar manusianya survive dalam menghadapi alam gitu. Nah itu nah. Kemudian bagaimana sebaiknya kita, karena dalam peradaban ada yang namanya akulturasi, ada silang budaya segala macam, ya memang bagusnya ada keseimbangan. Tapi dalam keseimbangan tersebut kalau menurut saya lebih baik ya kalau kita itu menyesuaikan pada ciri sabumi cara sadesa gitu. Ciri sabumi cara sadesa. Karena kebudayaan itu kan sebagai tools, alat yang membedakan eksistensi manusia dengan alam dan lingkungannya. Jadi kalau orang bahari ya kebudayaan bahari yang dipakai. Tidak bisa kebudayaan bahari itu kuat dengan budaya pegunungan misalnya. Ya kita kebudayaan tropis, kebudayaan Nusantara yang kuat dengan daya spiritual, ya gunakanlah daya spiritual itu sebagai alat untuk eksistensi kehidupannya.
Bukan berarti kita nggak butuh teknologi. Tapi faktanya sekarang kita dijajah dengan peradaban teknologi. Sehingga daya spiritual kita menjadi lemah. Terlalu fokus kan itu. Ya karena teknologi keluar gitu. Oke. Gitu. Oke. Kang, banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Siap. Tapi mudah-mudahan ini jadi PR untuk Lain teman-teman waktu ya, kita Siap, sambung ini lagi. PR jadi teman-teman sebetulnya ya. Iya. Karena sebetulnya konteks ekoteologi ini memang tidak cukup dalam waktu 1 jam sebetulnya. Kalau apalagi di kultur kebudayaan, Kang ya. Iya. Tadi Iya. Akang bilang ada daya pikir, daya rasa, sampai ada keseimbangan, kehadiran inilah, kehadiran itulah gitu ya. Betul. Tapi untuk sobat tumbuh ya, sobat tumbuh dimanapun teman-teman berada, saya hanya bukan menyimpulkan lah Kang ya, hanya men-trigger sebetulnya sehingga ada perspektif lain, lain. Kami tidak menganggap bahwa perspektif ini benar gitu ya maksudnya. Memang nggak, silakan. Kalau teman-teman mau memakai perspektif ini, mangga silakan. Kalau Ya. enggak pun, mangga silakan cari. Kita akan tumbuh bareng-bareng ya. Kang Ira, Ya. oke, mungkin dicukupan sekian. Siap. Tapi kita akan coba bahas kembali di lain waktu ya. Dan juga untuk teman-teman sobat tumbuh, terima kasih telah memilih podcast ini untuk menemani alam dengar kalian di sana ya. Karena ini udah masuk ke bulan Ramadan. Ya. Jadi semoga menemani sahur, Siap. menemani buka, Betul, menemani betul. ngabuburit. Iya. Dan juga tidak lupa selamat menjalankan ibadah puasa untuk Betul. teman-teman yang melaksanakannya. Dan juga kami mengucapkan banyak mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin Kang Ira juga seperti itu. Sama-sama. Dan juga jangan lupa tetap stay tune di media sosial kami, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga, dan YouTube. Tinggalkan pesan komentar Anda baik yang positif maupun berupa masukan dan berupa pemasukan tadi ya gitu ya. Dan juga teman-teman tetap memilih podcast ini untuk bertumbuh bersama kami, karena energi kalian, energi positif dari kalian mengakibatkan kita tetap survive. Tadi ya, tetap survive untuk melakukan discuss kembali obrolan yang benar kembali. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Pasti akan banyak sekali kejutan-kejutan, Kira. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, rengsek.